Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadi dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik yang tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia setiap harinya. Dan untuk membahas mengenai isu apa yang sebenarnya menarik pada hari ini, akan segera kita bahas bersama dengan Bung Yos Rizal, Redaktur Politik, Hukum, dan Keamanan Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Yos. Waalaikumsalam, Nana. Ya, Bung Yos, dari informasi yang sejak kemarin hingga tadi malam masuk di meja redaksi, apa yang kemudian menarik untuk kita angkat pada hari ini? Kelihatannya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Sangat menarik informasi terkait dengan mutasi pejabat. Itu seperti apa, Bung? Iya, Nana. Persoalan mutasi pejabat eselon 2 yang kemudian menemukan polemik ini memang masih menjadi fokus utama kita. Karena memang persoalan ini sangat penting dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Jadi kita menginginkan agar persoalan polemik pejabat ini bisa secepatnya lah selesai. Tapi kemudian angle pada berita hari ini menyebutkan bahwa pejabat baru dilarang untuk menandatangani kontrak seperti itu. Siapa yang kemudian melarang para pejabat ini untuk menandatangani kontrak sementara mereka secara keputusan dari gubernur dianggap sudah sah seperti itu sebagai pejabat? Ya, ini larangan dari LKPP ya, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini tujuannya bagus, sebenarnya untuk menghindari adanya gugatan dari pihak lain. Ya. Ketika nanti proyek sedang berjalan, kemudian muncul gugatan, proyek akan terhenti. Jadi sebaiknya untuk menghindari hal itu, dia meminta agar pejabat baru ini tidak menandatangani proyek tersebut. Ini juga saya rasa sinergis dengan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri. Yeah. Ya, sebelumnya kita bisa baca di media-media online, Dirjen di Kemendagri itu mengatakan bahwa penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat baru itu bisa masuk kategori kerugian negara. Jadi mungkin ini juga ada kaitannya ke sana, saya kira. Tapi kemudian bagaimana tanggapan dari pejabat baru sendiri yang memang sudah dilantik oleh gubernur? Menanggapi hal ini seperti itu, Bung? Inilah yang saya katakan tadi ada kaitannya. Beberapa kepala dinas yang dilantik kemarin, yang baru, itu takut untuk menandatangani cek amprah untuk pembayaran honor. Karena kan besok tanggal 1. Ya. Ini juga menjadi persoalan yang harus ada solusinya, saya kira. Karena mungkin seperti di Satpol PP itu tenaga honor sangat banyak ya. Dan itu 2 bulan kalau tidak salah belum menerima honor. Jadi ini juga menjadi persoalan, Nana. Ya, kemudian ini menjadi, ya seperti yang Bung Yos sebutkan, menjadi sebuah persoalan yang kemudian berdampak kepada banyak pihak di lapisan masyarakat seperti itu. Seperti apa kemudian mungkin tanggapan melihat ini dari pihak gubernur sendiri atau kemudian ya dari pihak gubernur terlebih dahulu seperti apa? Inilah yang akan kita tanyakan ulang ke gubernur tentang sikapnya. Karena seperti yang disampaikan oleh pengamat-pengamat sebelumnya, bahwa konflik ini jika tidak cepat diselesaikan oleh pemerintah, ini dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat. Terutama menuju Penas KTNA yang memang acaranya level nasional. Itu salah satu proyek nasional ya. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan, ini kan terkait dengan penggunaan anggaran. Kepala SKPA itu merangkap pengguna anggaran. Bagaimana mereka bisa menggunakan anggaran kalau legalitas mereka sendiri itu tidak diakui seperti itu? Atau diragukan atau bagaimana gitu. Kan? Ujung-ujungnya apa? Pembangunan kita mandek. Imbasnya yang secara ini justru ke masyarakat. Ya kan? Stimulus uang juga berkurang, terganggu, proyek mandek. Kemarin kita berupaya mengejar pembahasan APBA itu cepat. Ya, tapi kemudian molor juga. Kemudian molor, sekarang semakin parah lagi justru tidak bisa digunakan. Nah, ini kan imbas daripada konflik ini.
Ya, mulai dari molornya PBA, kemudian juga dengan masalah mutasi pejabat ini tidak bisa disahkan, kemudian seperti itu. Bagaimana tanggapan dari DPRA sendiri melihat ini, Bung? Sudah, karena masalah ini sudah berlarut-larut hampir sebulan ya, bisa kita sebutkan seperti itu. Saya kira DPRA memang sejak awal ya, ini menolak adanya pergantian. Tentunya dengan ada surat dari Mendagri tempo hari, dari Mendagri, ini DPRA akan menanggapi surat tersebut. Apalagi ini juga sejalan dengan pemikiran dari pihak DPRA sendiri. Ya tentunya juga informasi terkait dengan hal ini secara lengkapnya bisa Anda baca dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini, dan juga masih banyak informasi lainnya. Dan informasi ini adalah single fokus ya Bung ya untuk hari ini di halaman utama. Dan saudara, terima kasih telah menyaksikan Seram Topik kembali ke studio.